Kehidupan dunia lain tak jarang membuat manusia penasaran. Tak bisa dipungkiri, tentu ada kisah di balik kehadiran para makhluk tak kasat mata yang tinggal di dalamnya. Tenten bakal ngebahas 10 hantu asli Indonesia. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Teners. Suster Ngesot. Berdasarkan cerita yang beredar, awal mula sosok Suster Ngesot dikatakan terlihat pertama kali di sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Pusat. Ternyata kisah di baliknya cukup tragis dan juga menyedihkan nih, Teners. Pada suatu malam, ada seorang suster yang melaksanakan tugas jaga malamnya dan keadaan malam itu sangat sepi juga hening. Tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya seorang dokter jaga. Ketika suster tersebut ingin ke ruangan laboratorium, dihalangi oleh dokter jaga itu. Kemudian ia diperkosa dan dibunuh dengan sadis. Itulah yang membuat arwahnya tidak tenang dan berkeliaran dengan mengesot, karena ia meninggal dalam keadaan kaki yang terluka parah. Pocong. Jika membahas hantu asal Indonesia, sosok makhluk tak kasat mata ini tentu tidak bisa dikecualikan ya, Teners. Kehadiran pocong merupakan bentuk protes dari jenazah yang lupa dibukakan ikatan kafannya saat dikuburkan. Karena itu jugalah banyak orang menggambarkan pocong melompat-lompat, Teners. Penggambaran pocong yang terkenal adalah berbentuk seperti guling, memiliki wajah rata putih pucat tanpa ekspresi dengan lubang mata berongga. Hati-hati kalau malam, Teners, pastikan guling kamu nggak berubah ya. Jai Langkung. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Asal penggunaan istilah Jai Langkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa loh, Teners. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan Dewa Poyang dan juga Moyang yang berarti nenek moyang yang disebut Chai Lan Gong. Dalam ritual Chai Lan Gong, Dewa Poyang dan juga Moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka yang tangannya dapat digerakkan untuk dapat menulis. Ritual Chai Lan Gong sendiri telah punah di Tiongkok, namun diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Jai Langkung, yang mana ritual ini masih hidup hingga saat ini karena hubungan negeri Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung sejak ribuan tahun. Kuntilanak. Nama kuntilanak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Umumnya kuntilanak diidentikan dengan wanita cantik dengan rambut panjang dan berbaju panjang berwarna putih. Sosok wanita yang suka tertawa dengan nada tinggi ini dapat juga disingkat Kunti, yakni hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak yang belum sempat lahir. Kuntilanak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalanan yang sunyi. Pria yang terpikat olehnya akan menjadi mangsa yang akan dihisap darah dan juga energinya. Genderuwo. Genderuwo dikisahkan merupakan makhluk halus yang berwujud manusia mirip kera yang bertubuh besar dan juga kekar dengan rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Berbagai legenda juga menyebutkan, Teners, bahwa genderuwo ini dapat mengubah penampakan dirinya menjadi manusia untuk menggoda sesama manusia, terutama perempuan. Kejahilan yang dilakukan seperti memindahkan barang sampai mengelabui perempuan untuk mau berhubungan dengannya. Tuyul. Menurut cerita yang berkembang di tengah masyarakat, memelihara tuyul yang dapat mencari uang tersebut diperlukan syarat tertentu. Syarat yang pertama, pemilik tuyul harus merelakan istrinya untuk menyusui tuyul.
Tuyul diberi susu oleh pemeliharanya layaknya seorang bayi agar dapat mencuri uang. Sedangkan tuyul bersedia membantu orang tersebut karena senang dapat mengajak berbuat kejahatan. Rumah pelaku pemelihara tuyul biasanya menyediakan ruangan rahasia yang tidak boleh dimasuki siapapun kecuali si pemilik tuyul. Sundel bolong. Sundel bolong adalah mitos hantu dari Nusantara yang umumnya digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan bergaun panjang yang bolong di bagian punggung hingga organ-organ tubuh bagian perutnya terlihat. Dalam mitos Nusantara, hantu sundel bolong ini suka mencuri bayi-bayi yang baru saja dilahirkan karena ia kehilangan bayi sebelum sempat ia lahirkan. Dan merupakan rasa kekecewaannya yang belum sempat menjadi seorang ibu. Jenglot. Jenglot merupakan boneka berwajah mirip manusia yang memiliki ukuran kecil bervariasi, kira-kira sekitar 10 hingga 20 cm. Berkulit gelap dengan tekstur yang kasar seperti mumi, berwajah seperti tengkorak juga bertaring mencuat serta memiliki rambut dan kuku yang panjang. Jenglot dipercaya memiliki kekuatan mistis dan tidak selalu memakan darah manusia loh tenors. Tetapi juga bisa dipergunakan untuk hal-hal yang positif seperti menjaga diri ataupun rumah dan juga harta. Dikatakan pada perspektif lain yang menganggap jenglot bukanlah hantu, melainkan adalah proses mumifikasi dari beberapa spesies, seperti kepala monyet yang disambungkan dengan ekor kuda sebagai rambutnya. Menurut kamu gimana nih tenors? Mau nggak sih kamu punya jenglot yang bisa melindungi kamu? Hantu jeruk purut. Hantu jeruk purut dikatakan pertama kali terlihat di TPU Jeruk Purut yang berlokasi di Jakarta Selatan. Dikatakan hantu tersebut memakai baju menyerupai pastor gereja serta membawa kepala dirinya sendiri yang dipegang dan diikuti oleh anjing hitam yang besar. Konon hantu pastor ini sebenarnya sedang berusaha menemukan makam dirinya yang hilang loh tenors. Ada juga yang mengatakan jika kepala hantu pastor ini buntung karena dipenggal oleh musuhnya pada zaman dahulu. Karena dulunya hantu ini mempertaruhkan dirinya demi agamanya. Si Manis Jembatan Ancol. Dikatakan sosok asli si Manis Jembatan Ancol merupakan perempuan bernama I Mariam. Ia seorang anak gadis yang tinggal menyewa di rumah seorang juragan kaya. Ketika usianya menginjak 16 tahun, sang pemilik rumah menaruh hati padanya dan memiliki keinginan untuk menikahinya. Namun, I Mariam menolak. Untuk menghindari pernikahan tersebut, Mariam pun lari dari rumahnya. Kemudian juragan kaya itu menyuruh pengawalnya untuk memburunya. Mariam pun berhasil ditangkap oleh penjaganya, namun ia berusaha melawan. Sayangnya ia tewas karena para penjaga begitu kesal. Jenazahnya kemudian ditinggalkan di area persawahan sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Sejak itulah masyarakat yang lewat di daerah tersebut mengaku kerap melihat penampakan sosok gadis cantik berambut panjang yang dikatakan merupakan kecelakaan lalu lintas. Tenors, itulah 10 kisah hantu asli Indonesia. Ternyata ada beberapa kisah yang cukup tragis dan menyedihkan ya tenors. Kalau misalnya kamu tahu cerita lain yang lebih detail seputar 10 sosok hantu tersebut, boleh komen di bawah ya tenors. Boleh juga komen kira-kira kalian mau konten apa nih untuk next video. Tenten tungguin komennya ya. Tenors, segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video Tenten lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel Tenten bisa selalu nemenin kamu dengan info menarik. Thank you for watching and see you tenors!